Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati Lamada dengan NIM 151421026. Saya dari kelas 5A, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain, SPD, MPD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, dewasa ini lazim dikenal media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa untuk memahami materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut. Sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pemakaian media pembelajaran tidak datang secara tiba-tiba, alias melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara lebih utuh dan menyeluruh, dan juga bersinggungan dengan keharusan untuk memahami komunikasi multimedia. Sebagaimana yang kita lakukan ketika mempelajari berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mempelajari sejarah media pembelajaran dari awal mula penggunaannya sampai dengan masa saat ini ketika media pembelajaran telah berkembang menjadi semakin modern. Nah, pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya yang sumber untuk memperoleh pembelajaran dalam siswa dalam belajar. Klasifikasi dari ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Pada masa ini, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman Dahle, sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa banyak dipengaruhi oleh teori Dahle ini dibandingkan dengan teori sosial kognitif. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan. Setelah adanya perubahan pada asumsi dasar mengenai pentingnya alat bantu penyampaian gagasan kepada siswa, akan tetapi faktor siswa sendiri belum begitu dianggap penting dalam dunia pendidikan. Akan tetapi pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme yang digagas oleh Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori behaviorisme mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan pembelajaran yang terprogram. Pada tahun 1965-70, pendekatan sistem atau mulai menempatkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar, hendaklah merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran.
Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar. Hendaklah merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorisme teori dari Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menempatkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatiannya pada siswa. Ada dua ciri pendekatan sistem pengajaran, yaitu sebagai pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah sesuatu penataan yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi satu sama lain. Penggunaan metode khusus untuk mendesain sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur sistemik, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolahan. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensualium Pictures atau Dunia Bergambar yang diterbitkan pada pertama kali pada tahun 1657 pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950. Teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Pada waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret. Motivasi belajar serta mempertinggi daya serap para siswa yang sedang belajar. Kemudian pada tahap berikutnya mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu audiovisual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan audiovisual aids atau AVA. Bersamaan dengan munculnya AVA, Edgar Dale membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.